Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya apa dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herzubun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua di akhir pekan ini. Mudah-mudahan Anda semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap yakin bahwa masa depan Indonesia ini akan jadi lebih baik. Tapi catatannya kalau mau Indonesia jadi baik, speak up. Jangan hanya diam saja, apalagi cuma menggerutu ya. Nah, saya sekarang mengajak Anda untuk mulai mempersoalkan lagi ini ya. Ini kalau kemarin-kemarin soal ijazah, sekarang balik lagi deh proyek-proyek mercusuar warisan mantan Presiden Joko Widodo. Salah satunya ini adalah kereta api cepat Cina Jakarta-Bandung yang diberi nama WUS. Ini akhirnya benar-benar jadi bom waktu seperti yang dikhawatirkan oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rasidin. Utang yang membengkak dan dikhawatirkan bakal menyeret dan buat PT KAI itu kolaps ini akhirnya membuat Danantara dan Menteri Keuangan saling lempar tanggung jawab. Menteri Keuangan menolak jika APBN yang harus membayar utang WUS ke Cina, sementara Danantara menyiapkan dua opsi. Nah, salah satu opsinya itu menyerahkan proyek infrastruktur itu ke pemerintah. Ya, ini berarti sama aja dong ya, nanti pemerintah yang harus jadi tanggung jawab lagi. Nah, soal itulah yang ditolak oleh Menteri Keuangan Purbaya. Ketika menjawab pertanyaan wartawan ini via Zoom ya hari Jumat kemarin 10 Oktober 2025, dia menegaskan pengelolaan keuangan negara harus jelas dan jangan tumpang tindih kata dia dengan swasta. Dia menyebutnya swasta ya, Danantara itu sebenarnya non pemerintah lah ya karena Danantara ini kan dia mengelola semua BUMN kita sekarang ini. Dan BUMN itu kan keuangannya dipisahkan dari keuangan negara. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government, kata Purbaya. Utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya apa dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti karena saya belum disusun dengan mereka. Utang proyek kereta cepat Indonesia Cina atau kereta cepat Cina gitu ya, KCIC yang sekarang ini sudah menembus 116 triliun. Dan Chief Operating Officer CEO Danantara Doni Oskaria mengatakan lembaganya itu menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang kereta Cina itu ya. Ya, ini pertama itu menambah penyertaan modal equity atau menyerahkan infrastruktur itu kepada pemerintah. Kalau dari pemerintah berarti kan jadi tanggung jawab penuh sepenuhnya ya utang-utangnya ya. Ini kalau infrastruktur yang menguntungkan diserahkan pemerintah nggak apa-apa, tapi kalau kayak eh, kereta cepat Cina ini kan ini nggak sampai kiamat pun nggak akan bisa untung itu kata Faisal Basri ya ekonom almarhum Faisal Basri ekonom kritis itu. Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah, ini dua opsi yang kita coba tawarkan. Itu kata Doni di Jakarta hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Ini yang dia ini bicaranya pada Antara ya. Yang memberitakan Antara. Media-media juga mengutip Antara ini. Jadi ya
Kalau menambah equity itu berarti equity-nya dari mana? Dari Danantara atau dari pemerintah. Dan kalau kemudian diserahkan kepada pemerintah, yang jelas itu yang bakal berdarah-darah ya pemerintah juga ini ya. Laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, yang ini belum diaudit ya, itu mencatat anak usahanya PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI, itu menderita kerugian 4,195 triliun pada tahun 2024 dan 1,625 triliun di semester pertama tahun 2025. PSBI ini merupakan pemegang saham mayoritas KCIC yang menanggung langsung beban utang proyek. Jadi ini kayak cucu perusahaan dong ya, karena ini anak perusahaan, kemudian dia punya saham di PT Kereta Api Cepat Cina itu. Jadi cucu perusahaan dari PT KAI. Mau cucu, mau anak dan sebagainya yang menanggung kerugiannya jelas PT KAI ya. Adapun kepemilikan saham PSBI itu terdiri dari KAI sebesar 58,53%, PT Wijaya Karya Persero Tbk 33,36%, PT Jasa Marga Persero TBK 7,8% dan PTPN 1,03%. Sementara sisanya konsorsium Cina Railway memegang 40% lainnya. Tadinya malah Adikarya ya waktu itu yang jadi beban dan kemudian mengundurkan diri. Ini memang perusahaan-perusahaan terutama perusahaan karya itu di eranya Jokowi dibebani penugasan-penugasan begini yang membuat kemudian mereka menanggung utang besar dan banyak diantaranya ini yang nggak bisa membayar utangnya ini. Seperti kita ketahui, proyek kereta cepat Cina Jakarta-Bandung ini kan dibangun pada masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo. Dan dia meresmikannya pada tanggal 2 Oktober 2023 dan kemudian secara beroperasi secara komersial dan diberi nama Wush itu sejak 17 Oktober 2023. Awalnya proyek ini diperkirakan menelan biaya hanya itu dalam tanda petik ya 6,02 miliar US dollar. Dan dalam perjalanannya terjadi cost of run atau pembengkakan biaya menjadi 7,22 miliar US dollar. Dari total biaya pembangunan tersebut, sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank senilai 5,415 miliar US dollar dan bunga tahunan utang pokok 2% dan bunga untuk cost of run itu 3,4% per tahun. Dan ini KCIC itu per tahunnya harus membayar utang 120,9 juta US dollar per tahun. Ini kalau hitung-hitungan dari jumlah penumpangnya sekarang itu dari target yang dipenuhi semua, target penumpangnya penuhi pun nggak bisa membayar utang itu. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada tanggal 20 Agustus 2025, Dirut PT KAI yang baru, Bobi Rasidin itu sempat menyampaikan kekhawatirannya bahwa utang yang membengkak itu bisa menjadi bom waktu. Sayangnya saat dia belum menyelesaikan penjelasannya, apa maksudnya bom waktu itu sudah dipotong oleh anggota Komisi 6 dari Gerindra, Andri Rosiade. Kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Sebentar Pak Bobi, Ya. Kami ingin sampaikan dalam RKP 2025 dan antara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCC. Nah saya minta Pak Bobi koordinasi dengan, Ya. kan setiap bulan kan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan. Nah di situ tolong dibicarakan dengan managing director. Bapak siapa ya managing directornya? KAI ini siapa? Sama siapa? Bu Febri. Oh Ibu Febri. Nah tolong bicarakan soal di dalam RKP-nya Danantara 2025 salah satunya ada penyelesaian permasalahan WUS ini. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Selanjutnya untuk perbaikan dan restrukturisasi dari portofolio-portofolio kami yang ada, ya seperti anak-anak perusahaan, kami sedang lihat satu persatu juga Pak. Jadi kami melihat itu ada beberapa aset yang memang instead of aset itu dia absorbing the cost, itu bisa menjadi aset yang sangat profitable juga. Saya sendiri waktu itu heran melihat Andre kok terlalu cepat memotong dan seolah bahwa itu bukan persoalan karena sudah disiapkan solusinya oleh Danantara. Ya tadi Andre Rosiade menyatakan begitu ya. Ada apa ya kok dia cepat-cepat kesannya membungkam gitu. PT KAI jangan Dirut PT KAI jangan menjelaskan soal itu ya. Karena ini rapatnya terbuka.
Ternyata solusinya seperti disampaikan oleh Doni Oskaria, CEO Danantara tadi, ya pertama tadi menambah equity dan kedua menyerahkannya ke pemerintah. Pertanyaannya kalau menambah equity dari mana sumber dananya? Dari Danantara sendiri atau dari pemerintah? Kalau soal menyerahkan kepada pemerintah ya berarti itu pemerintah yang menanggung utangnya. Soal utang bus ini dalam rapat kerja 20 Agustus lalu itu memang jadi pertanyaan yang serius, Pak. Bahkan banyak anggota DPR Komisi 6 yang mencecarnya itu, bahkan banyak juga yang menyayangkan hal ini sampai terjadi. Misalnya Ketua Komisi 6, Anggia Emarini menyatakan kinerja keuangan PT KAI sungguhnya cukup moncer, tapi karena terseret bus ini ya jadi defisit. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Duryanto, mengingatkan bahayanya utang bus itu yang bisa menyeret PT Kereta Api. Ini kalau dia menyatakan nggak dapat tantiem ini para direksi PT KAI. Ya kalau nggak bisa dapat tantiem saja nggak jadi masalah. Tapi kalau kemudian PT KAI ini bagaimanapun ini adalah perusahaan publik yang sekarang ini menjadi andalan dari rakyat untuk menggunakan transportasi umum itu PT KAI ya, termasuk di bawahnya tentu saja ada komuter line gitu. Dan memang kinerja perusahaannya cukup moncer. Ya tapi karena sekarang dibebani WUS, ini mereka bisa babak belur ini. Tapi saya memang melihat bahwa ada hutang yang begitu besar yang harus ditanggung oleh kereta api dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Bapak kan memegang saham dari PSBI ya, 58% lebih. Ya. PSBI menguasai 60%, ya, dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung, Pak, 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai 4 triliun lebih. Sekarang saja beban keuangan sudah 1,2 triliun 6 bulan. 6 bulan 1,2 triliun. Saya hanya baca dari laporan keuangan, Pak. Ya. Nah, ini saya yakin benar ini, Pak. Dari beban KCIC sudah 950 miliar. Kalau dikali 2, Pak, itu udah 4 triliun lebih, Pak. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga, oleh beban. Nah, ini menjadi apa langkah Pak Dirut untuk menyelesaikan ini? Karena kalau enggak, Pak, Bapak enggak dapat tantiem ini, Pak. Gaji jalan tapi tantiem enggak dapat. Ya karena nanti akan terlelap oleh beban keuangan dan ruginya KCIC. Ini kan ada yang salah, Pak, di WUS ini, Pak, sebetulnya. Dari dulu kami amati, waktu kami menerima proposal dari KCIC, dari kereta api cepat waktu itu, visibility study-nya kan, kalau optimistik tuh 76.000, Pak, penumpangnya. Kalau yang pesimis 50.000, Pak. Sekarang, Pak, baru 40-50%, Pak, dari target itu, Pak. 20.000, 40% dari pesimis, Pak. Kalau dari optimis, itu cuma 30%, Pak. Ya pasti meleset semua keuangannya, Pak. Maka sekarang Bapak menanggungnya luar biasa besar. Kalau ditambah dengan cost overrun, sekarang utang Bapak sudah 5,35 miliar US. Ya. Kalau catatan saya begitu, mungkin 7 lebih mungkin, tapi 5,35. Ya. Nah ini skenario ini kan harus dibereskan nih, Pak. Nah ini yang kita ingin tahu sebetulnya apa yang Bapak ingin lakukan. Menurut saya ini masa serius, Pak. Kalau enggak, Pak, tahun depan kami datang Bapak sudah rugi, Pak. Dan prestasi Bapak sebagai Dirut KAI yang baru akan tercoreng, Pak. Karena dianggap
Pak Bowie ini gagal. Ya awal PT Kereta Cepat Cina ini, Kereta Cepat Cina Jakarta Bandung ini membawa banyak masalah ya. Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan bahkan menolak ya rencana pembangunan ini ya. Dia bahkan nggak datang tuh ketika Joko Widodo melakukan groundbreaking. Proyek yang tadinya di visibility-nya itu dibuat oleh Jepang itu akhirnya oleh Jokowi diserahkan ke Cina. Alasannya pada waktu itu angka yang ditawarkan oleh biaya proyek yang ditawarkan oleh Jepang itu sangat tinggi, apalagi kemudian Jepang mensyaratkan pemerintah itu memberikan garansi kalau ada utang-utangnya seperti itu ya. Sementara Cina pada waktu itu menawarkan lebih murah dengan skemanya B2B, business to business. Dan waktu itu Jokowi juga menjamin tidak akan ada dana APBN yang digunakan. Tapi di tengah jalan kemudian ternyata setelah proyek itu diberikan kepada Cina, anggarannya membengkak, jauh lebih mahal dari penawaran Jepang. Dan kemudian pemerintahnya Jokowi memutuskan untuk memberi talangan melalui dana APBN, yakni menambah modal ke PT KAI, dan juga soal utangnya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang jadi persoalan kan kemudian mereka juga terpaksa menambah utang ke Cina karena ada cost of runs atau pembengkakan biaya yang berjalan. Jadi ini betul-betul dikerjain betul sama Cina ya. Karena tadinya proyek itu diberikan kepada Cina karena lebih murah, tidak ada jaminan dari pemerintah, tiba-tiba di tengah jalan utangnya proyeknya, nilai proyeknya membengkak, dan kemudian mereka juga minta ada jaminan dari pemerintah karena utangnya nambah ke pemerintah Cina, dan kemudian bunganya juga cukup tinggi gitu ya. Nah, melihat besarnya biaya pembangunan kereta cepat Cina dan proyeksi jumlah penumpangnya, seperti saya sebutkan sebelumnya tadi, ekonom senior almarhum Faisal Basri itu memastikan sampai kiamat pun utang itu tidak bisa dibayar oleh PT Kereta Api Indonesia ya, yang jadi bosnya ini, yang jadi lead-nya untuk konsorsium itu. Nah, bagaimana kalau sampai kiamat ini ya, nggak usah sampai kiamat deh. Kita membayangkan bahwa teknologinya kan ini ini sebuah transportasi yang berbasis pada teknologi dengan kereta cepat itu, dan perkembangannya kan sangat cepat ya. Jadi dalam puluhan tahun saja mungkin itu teknologinya sudah akan obsolete, sudah akan usang. Dan itu artinya nggak usah nunggu kiamat ya. Belum sampai kiamat pun ini mereka sudah akan mati karena ada muncul teknologi-teknologi yang baru dan utangnya juga belum dibayar. Karena itu bagaimana kapannya konsekuensi kalau kita harus membayar, ada tanggungannya ya. Kalau berdasarkan pengalaman di beberapa negara lain, Cina itu kalau kemudian ada proyek-proyek utang-utang gini ya kemudian mereka akuisisi, itu yang seperti yang terjadi di Sri Lanka yang selalu jadi rujukan ya, karena pada waktu itu dia membangun bandara, jadi ini di kota kelahiran dari Presiden Sri Lanka pada waktu itu, dan kemudian ternyata bandaranya sepi dan tidak bisa membayar utangnya karena memang itu jauh dari ibu kota Sri Lanka. Akhirnya sebagai kompensasinya mereka dapat pengelolaan pelabuhan laut dalam Hambantota, dan sekarang ini karena itu pelabuhan laut dalam ya bisa dijadikan pangkalan militer yang sekarang digunakan untuk pangkalan kapal selamnya dari Cina. Nah, apakah Indonesia akan mengalami nasib yang sama ketika kemudian tidak bisa membayar utangnya kepada Cina? Ini pengalaman ya, nggak usah jauh-jauh dari negara tetangga yang mereka juga, ini Malaysia ini waktu itu membangun kereta dari Kuala Lumpur ke Singapura. Itu di era pemerintahannya Najib Rajak itu, dan ketika Mahathir pada waktu itu ingin membatalkan proyek itu, ternyata karena itu membebani masyarakat, membebani pemerintah Malaysia, nggak bisa dibatalkan karena ada klausul itu denda yang sangat tinggi, dan mau nggak mau akhirnya ya proyek itu tetap berjalan, padahal itu merugikan pemerintah dan rakyat Malaysia. Saya kira kasus kereta cepat Cina ini juga akan seperti itu. Di era pemerintahnya Jokowi sudah muncul wacana itu akan memperpanjang jalur relnya itu sampai ke Surabaya. Jadi bukan hanya ke Bandung tapi sampai ke Surabaya. Dan ini dipastikan nanti akan menambah beban utang lagi bagi pemerintah. Nah, sekarang ini kalau kemudian ternyata pemerintah harus membayar utangnya itu dari APBN karena secara bisnis itu PT KAI pasti nggak bisa membayarnya, dan kemudian juga mungkin Danantara tidak mau juga terkena beban besar seperti itu. Ya kalau APBN ini yang digunakan, berarti kan rakyat yang tidak ikut menikmati WUS itu harus ikut membayar utangnya ya, karena APBN dari pajak sebagian besar ya. Jadi ya sikap Pak Purbaya itu tepat itu dengan menolaknya ya.
Tapi kalau kemudian ada tekanan, menjadi pertanyaan apakah Pak Purbaya masih tetap bisa konsisten? Apakah dia bisa ngeles dan menolaknya? Ini yang harus kita tunggu. Nah, ini satu lagi bukti bahwa warisan Jokowi itu benar-benar hanya bikin susah bangsa dan negara. Silakan kalau mau dibantah lagi, kalau mau dibantah ya dengan data-data dan fakta ya, bukan dengan mengerahkan para buzzer. Saya Herzubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.